Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SPM yang beranggotakan Anissa Mayenty, saya sendiri Elsatri Indrawati, dan Zurisa Renita. Bab 6. Desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Bab ini akan membahas kerangka umum yang dapat digunakan untuk mendesain sistem pengendalian manajemen atau untuk meningkatkan sistem yang sudah digunakan. Dalam proses mendesain dan meningkatkan SPM perlu memperhatikan dua pertanyaan mendasar. Yang pertama, apa yang diinginkan? Dan yang kedua, apa yang mungkin terjadi? Jika apa yang mungkin terjadi berbeda dengan apa yang diinginkan, yang dilakukan manajer adalah harus memperhatikan dua pertanyaan desain SPM sebagai berikut. Pengendalian apa yang seharusnya digunakan dan seberapa ketat setiap pengendalian harus diaplikasikan. Apa yang diinginkan dan apa yang mungkin terjadi. SPM tidak dapat didesain atau dievaluasi tanpa pemahaman mengenai keinginan perusahaan yang harus dilakukan oleh karyawan. Tujuan dan yang lebih penting, strategi yang berasal dari pemahaman yang tepat mengenai tujuan perusahaan seringkali memberikan petunjuk penting mengenai tindakan-tindakan yang diharapkan. Pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan strategi menghasilkan seperangkat alternatif pengendalian yang lebih besar, memberikan kesempatan yang lebih baik untuk dapat mengaplikasikan setiap alternatif secara ketat dan memperkecil kesempatan timbulnya masalah perubahan perilaku. Perusahaan tidak hanya diharuskan menentukan apa yang diinginkan, tetapi juga perlu berusaha menilai apa yang mungkin terjadi. Hal ini pada dasarnya sama dengan menilai kemungkinan bahwa masing-masing permasalahan pengendalian telah ada atau akan terjadi. Kurangnya pengarahan, masalah motivasi, atau keterbatasan personal. Dengan kata lain, perusahaan seharusnya bertanya, apakah karyawan memahami apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka termotivasi sebagaimana mestinya? Dan apakah mereka dapat memenuhi tugas yang diharuskan? Pilihan pengendalian. Jenis pengendalian manajemen yang berbeda tidak sama efektifnya dalam menyelesaikan setiap permasalahan pengendalian manajemen. Serangkaian pengendalian manajemen yang lebih baik spesifik dipilih dari alternatif yang memungkinkan yang akan memberikan manfaat bersih yang lebih besar. Misalnya, manfaat berkurangnya biaya. Manfaat SPM berasal dari meningkatnya kemungkinan keberhasilan, karena pengendalian manajemen mahal dalam implementasi dan pengoperasiannya. Biaya haruslah dipertimbangkan bersamaan dengan manfaat yang diharapkan dari perbaikan pengendalian. Pengendalian personel atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Dalam memutuskan antara berbagai alternatif pengendalian manajemen, manajemen seharusnya memulainya dengan mempertimbangkan apakah pengendalian personel atau kultur akan memadai. Namun, pengendalian atau personel atau kultur hanya akan memenuhi syarat jika karyawan memahami apa yang diperlukan dalam peran utama mereka, mampu bekerja dengan baik, didukung oleh struktur dan sistem keorganisasian, dan termotivasi untuk bekerja dengan baik tanpa penguatan tambahan dari perusahaan. Sehingga manajer dapat menyimpulkan bahwa pengendalian personel atau kultur dapat mencukupi reliable. Secara keseluruhan, jarangkali pengendalian personal atau kultur mencukupi. Oleh karena itu, pada umumnya perlu ditambahkan pengendalian tindakan, pengendalian hasil atau keduanya pada pengendalian personel atau kultur.
Selanjutnya itu keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan. Untuk keunggulannya, yang pertama, pengendalian ini merupakan bentuk pengendalian yang tepat. Yang kedua, pengendalian tindakan cenderung membawa pada dokumentasi akumulasi pengetahuan mengenai apa yang paling baik. Yang kedua itu untuk kelemahannya. Satu, adanya pembatasan kemungkinan yang sangat tegas. Yang kedua, sebagian besar pengendalian tindakan seringkali mematahkan aktivitas. Yang ketiga, kadangkala menimbulkan pengaruh yang negatif. 4. Biayanya yang mahal, khususnya yang memerlukan kajian pratindakan. Selanjutnya itu keunggulan dan kelemahan pengendalian hasil. Keunggulannya yang pertama, feasibility. Yang kedua, perilaku karyawan dapat dipengaruhi. Yang ketiga, biayanya relatif murah daripada pengendalian tindakan. Untuk kelemahannya, yang pertama, hasil pengukuran biasanya kurang sempurna. Yang kedua, membebankan resiko pada karyawannya. Yang ketiga, tidak semua karyawan suka diperintah. Yang keempat, biasanya tidak mungkin mengoptimalkan sejumlah target kinerja. Selanjutnya itu pemilihan ketatnya pengendalian, yaitu tergantung dari jawaban dari 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, manfaat potensial dari pengendalian kuat apa, yang kedua mengenai biayanya, dan yang ketiga, efek samping yang merugikan jika ada. 1. Untuk manfaat potensialnya, yaitu membentuk karyawan untuk fokus pada hasil kunci jika karyawan dapat dipercaya untuk menentukan bagaimana persediaan mendekati tingkat jasa yang dibutuhkan atau yang mencakup prosedur persediaan dan peraturan keputusan yang detail. Yang kedua, untuk biayanya bisa menjadi mahal dikarenakan membutuhkan studi yang ekstensif atau memerlukan sistem informasi yang canggih. Dan yang ketiga, efek samping yang merugikan kemungkinan ada dan akan terjadi jika diimplementasikan, khususnya jika dengan cara yang ketat. Simultaneous tight-loose control. In Search of Excellence, Peters dan Waterman mengamati bahwa sejumlah perusahaan yang mereka nilai dalam kurung baik sekali menggunakan apa yang mereka sebut dengan simultaneous tight-loose control. Beradaptasi terhadap perubahan. Berkembangnya perusahaan, bentuk pengadilan personal atau kultur dan tindakan mungkin harus diganti atau ditambah dengan bentuk pengadilan yang lain. Tetap fokus pada perilaku. Apa yang membuat analisis pengadilan manajemen menjadi sulit adalah bahwa manfaat dan efek sampingnya tergantung pada bagaimana karyawan dan akan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang akan digunakan. Mempertahankan pengendalian yang baik. Penyebab masalah yang dihadapi oleh perusahaan sering kali beragam. 1. Penyebabnya adalah pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan dan atau pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut. 2. Penyebab lain adalah kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi pengendalian manajemen kepada kecenderungan bisnis lain yang seringkali lebih menekan. Sekian video presentasi kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.